Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah yang keenam adalah dermawan. Dermawan itu apa artinya? Suka memberi, ya. Suka berderma, maka dermawan. Kalau perempuan dermawati, ya. Suka memberi. Jadi sunnah dalam berpuasa suka ngasih. Iya. Itu adalah sunnah yang ke-6 atau adab yang ke-6. Dan yang ke-7-nya adalah membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Nah, 2 poin tadi yaitu dermawan dan membaca Al-Quran juga mempelajarinya, dalilnya adalah satu. Maksudnya satu hadis yang sama. Tetapi di dalam satu hadis ini terdapat 2 poin berkaitan dengan adab berpuasa. Ya, sebagaimana ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Fa'an ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas. Qala, beliau berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwa dan nasi bil khair. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik, paling dermawan. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan di dalam kebaikan. Jadi suka memberi Nabi SAW, sampai pernah memberi akhirnya yang ada pada beliau hartanya habis dan beliau tidak takut habis. Jadi beliau orangnya memang asalnya adalah sudah dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadhan hina yalqahu Jibril. Dan beliau semakin dermawan lagi tatkala di bulan Ramadan ketika malaikat Jibril menemuinya. Jadi awalnya memang sudah dermawan, kemudian semakin bertambah kedermawanannya ketika di bulan Ramadan saat malaikat Jibril menemui beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah dalil dari poin yang ke-6 yaitu dermawan. Kemudian masih berlanjut hadisnya. Wa kana Jibril, dan adalah malaikat Jibril yalqahu kullalailatin fi Ramadhana hatta yansalikha. Malaikat Jibril itu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan Ramadan, bertemu Nabi dengan malaikat Jibril hatta yansalikha, sampai bulan Ramadannya selesai, berakhir. Dari awal Ramadan sampai terakhir Ramadan, setiap malamnya malaikat Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Apa yang dilakukan bertemu Nabi SAW bertemu dengan malaikat Jibril? Yu'ridu alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Nabi membacakan kepada malaikat Jibril itu Al-Qur'an. Setiap malam tuh. Berarti kalau 1 bulan Ramadannya 30, ya, bisa jadi per malamnya berapa yang dibacakan Nabi kepada malaikat Jibril? 1 juz dibaca kepada malaikat Jibril. Ya. Nah, fa idza laqiyahu Jibril, apabila malaikat Jibril menemui beliau sallallahu alaihi wasallam, kana ajwadu bil khair, beliau semakin dermawan lagi di dalam kebaikan. Min rihil mursalah, lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Maksudnya luar biasa dermawannya, udah wus gitu. Ya, wus itu bukan maksudnya kereta di sini ya, maksudnya udah begitu dermawannya. Ya, Nabi SAW. Ya, sudah memang asalnya orangnya suka memberi, suka ngasih, semakin bertambah suka ngasihnya ketika di bulan Ramadan saat malaikat Jibril menemui beliau. Oleh karenanya
Adab yang berkaitan pula dengan bulan Ramadan adalah yang keenam, dermawan, suka ngasih. Kita punya apa? Ini makanan, punya apa? Kita kasih sama orang, terutama yang membutuhkan ya, maka diberi. Kemudian juga semakin rajin baca Qur'annya. Syukur-syukur alhamdulillah paling tidak satu bulan Ramadan itu selesai satu Al-Qur'an 30 juz bacanya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Itu paling minimal, syukur-syukur bisa 2 kali. Kalau ingin sekali dalam bulan Ramadan khatam Quran, berarti satu hari paling tidak berapa? 1 juz. 1 juz itu berapa halaman? 20. Berarti kalau 20 halaman per hari, maka 1 juz dalam sehari. Nah, ngebaginya gimana? Misalnya setelah setiap sholat fardu misalnya. Berarti kalau 20 dibagi berapa itu? Dibagi 5 sama dengan berapa? Berarti paling tidak setelah setiap sholat, ya, kalau mau bacanya setelah sholat, itu dibaca berapa halaman? 4 halaman. Tetapi mentok nanti di maghrib gak kayaknya sulit ya, karena ada waktu apa? Berbuka. Jadi sempit. Kalau bisa ya jangan 4 karena nanti di maghribnya apa? Susah itu 4. Ya. Dan pada intinya dibagi pada satu hari itu sekitar paling tidak 20 halaman dan dibagi. Itu paling minimal yang diusahakan. Kalau bisa lebih alhamdulillah. Ya. Misalnya mau 2 kali hatam berarti satu hari berapa halaman? Iya, berapa halaman? 40, sekitar 40 halaman tuh. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya, pagi habis sambil nunggu sholat subuh, setelah selesai sahur kan sebagaimana sahabat tuh ya, mereka menentukan lamanya waktu itu dengan bacaan Al-Quran kan gitu ya. Kapan? Setelah selesai Nabi SAW dengan jaraknya dengan sholat subuh kan dikatakan berapa? Sekitar berapa? 50 ayat tuh. Mengukurnya pakai apa? Bacaan Al-Quran. Karena memang berarti kebiasaan membaca Al-Quran. Jadi mengukur waktu itu dengan bacaan Al-Quran. Ya, oleh karenanya perbanyak kita dalam bulan Ramadan ini yang membaca Al-Quran. Paling tidak sekali, paling tidak hatam. Alhamdulillah bisa berkali-kali. Karena di dalam bulan Ramadan pula kan dikenal dengan bulan Al-Quran. Bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Ya, bulan Ramadan yaitu bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran tuh sebagai petunjuk dan penjelas ya bagi yang yang benar dan yang batil, furqan kan. Ya, intinya adalah bahwasanya di bulan Ramadan itu kita disunahkan dan adabnya memperbanyak bacaan Quran melebihi sebelum Ramadan. Jangan disamakan karena begitu banyak ya pahala yang bisa diraih kan. Jadi membaca Al-Quran itu hitungannya adalah pahalanya huruf per huruf. Bukan satu kata, bukan satu kalimat, bukan satu ayat, bukan satu halaman. Yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang baca Al-Qur'an itu pahalanya per huruf. Sebagai Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an ya, satu huruf dari Al-Qur'an, falahu hasanah, maka falahu bihi hasanah, maka dia mendapatkan pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu pahala itu bisa dilipat gandakan sampai 10 kali lipatnya. Jadi satu huruf aja pahalanya bisa sampai 10. La aqulu lakum alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan kalau kalian baca alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun lamun harfun wa mimun harfun. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau kita baca alif lam mim saja sudah dapat berapa? 30 tuh, apalagi satu
halaman, apalagi 1 juz, apalagi 1 Al-Quran. Maka pahalanya begitu besar. Maka bersemangatlah ketika bulan Ramadan nanti untuk melakukan ibadah, di antaranya adalah membaca Al-Quran. Sibukkan dengan baca Al-Quran, jangan sibuknya dengan yang lainnya ya, yang kurang manfaatnya. Karena waktu dalam bulan Ramadan terbatas, hanya beberapa hari saja kan, ayyamam ma'dudat, hari-hari yang bisa dihitung, ma'dud. Cuman sebentar, oleh karenanya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena nggak ada yang tahu apa kita bisa umurnya sampai pada Ramadan berikutnya atau tidak. Mungkin bagi sebagian orang Ramadan kali ini Ramadan yang terakhir. Dia tidak bisa mengetahuinya. Oleh karenanya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian adab yang keberapa? Yang ke-8. Menjauhkan diri dari semua hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Menjauhkan diri dari semua hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Dalam kurung maksiat. Jadi seorang yang masuk bulan Ramadan, maka maksiatnya semakin dia perkecil. Ya, semakin dia persempit dirinya untuk melakukan maksiat. Karena bisa jadi dalam melakukan maksiat ternyata pahala puasanya justru jadi gugur. Jadi puasanya hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, tidak dapat pahala. Dan juga bahwasanya tujuan utama bagi seorang ketika puasa adalah untuk menjadikan dirinya bertakwa kepada Allah. Itu kan tujuan akhir dari puasa adalah takwa. Takwa itu apa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itu yang disebut dengan bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman, mungkin ayatnya sering kita dengar ya, dalam surat Al-Baqarah tuh ayat 183, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Itu tujuan akhir dari seorang berpuasa, agar dia bertakwa kepada Allah, agar dia mentaati Allah, agar dia menjauhi kemaksiatan. Nah, ini menjadi adab bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian juga ada hadis dari Nabi SAW, beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud dan At-Tirmidzi, man lam yada' qaulaz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan bohong, wal amala bihi, dan melakukan hal-hal yang bohong, berkata atau melakukan hal-hal yang bohong, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, dia meninggalkan makan dan minumnya, enggak butuh. Ya, kalau orang itu apa? Suka berkata yang bohong. Jadi ketika berpuasa, seorang itu menahan diri dari melakukan atau berkata yang bohong. Ya, melakukan yang bohong pura-pura. Ya, enggak ngantuk, tetapi apa? Pura-pura ngantuk, ya. Gitu misalnya. Ya, padahal enggak ngantuk, ya. Itu melakukan suatu yang bohong atau mengatakan hal yang bohong. Jadi, maka ketika hal itu terjadi, maka bisa jadi pahala puasanya berkurang atau malah tidak dapat sama sekali. Oleh karenanya, jangan sampai puasa kita itu menjadi zong, ya. Zong itu tahu apa zong?
Hah? Kosong, melompong, bin kopong. Ya. Puasanya cuman menahan lapar sama haus saja. Ya, puasanya hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, enggak dapat pahala. Kan sayang ya, capek-capek ya, bangun pagi kemudian tidak makan, tidak minum tapi tidak dapat apa-apa. Kemudian juga ada hadis yang lain tentang berkaitan dengan ini menjauhi kemaksiatan. Hadis tentang ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Idza kana yaumu shaumi ahadikum apabila pada hari salah seorang di antara kalian berpuasa, fala yarfuth, maka jangan berkata yang jorok, yang kotor. Tuh, kalau kita terbiasa berkata kotor ya sebetulnya jangan dibiasakan ya berkata kotor karena atau berkata yang kasar atau berkata yang tidak pantas, karena itu akan dicatat oleh Allah, oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang terucap dari seseorang melainkan ada malaikat raqib yang senantiasa mengawasi dan atid yang senantiasa hadir. Jadi jangan sampai ya kita menjadi orang yang lisannya kotor. Contohnya misalnya mengucapkan kata kalau berkaitan dengan binatang ya, a yang belakangnya y, an, terus diterusi titik-titik ya, katanya sih halus dari binatang yang liurnya najis ya. Ada binatang yang liurnya najis akhwat, nah ngomongnya diperhalus, an belakangnya y, titik-titik y, atau belakangnya ir, an titik-titik ir misalnya. Nah itu tidak layak ya, terutama bagi apalagi para tholabatul ilmi, apalagi santri, nggak layak mengatakan hal-hal tersebut. Terlebih lagi dilakukan hal itu di bulan puasa Ramadan. Fala yarfus, jangan bicara yang kotor, yang jelek, yang nggak bagus. Wala yaskhaf, dan jangan juga mengeraskan suara, teriak-teriak. Ya, yang biasa teriak-teriak ini juga tidak pantas. Ya, bagi seorang wanita maka suaranya direndahkan. Terlebih lagi bulan Ramadan, fala yaskhaf, jangan dia mengangkat suara, teriak-teriak. Wala yajhal, jangan iseng. Ya, ngisengin orang. Ya. Jangan. Ini berarti perbuatan-perbuatan ini dilarang nih. Ngomong kotor, kasar, jelek, itu ditata lagi ucapannya, lisannya. Ya. Kemudian jangan suka berbicara dengan nada yang tinggi, suara yang tinggi. Suka teriak-teriak, karena ada orang kan kalau ngomong suka teriak-teriak gitu ya. Maka jangan. Wala yajhal, jangan juga isengin orang. Ya. Tidak dilakukan, terlebih lagi di bulan puasa. Fa in syatamahu ahadun, apabila ada yang mencelaknya, memakinya, au qatalahu, atau mengajaknya bertikai, bertengkar, fal yakul, maka katakanlah inni shaim, sungguhnya saya sedang puasa. Nah, jadi kalau ada yang ngisengin kita, ada yang nyelak kita, ada yang julid sama kita, ada yang ngajak berantem, ngajak berdebat, mengajak adu mulut, ya, maksudnya berantem, marah-marahan begitu, maka katakanlah saya sedang puasa. Mohon maaf, saya sedang puasa, dan jangan dilayani. Jangan mohon maaf, saya sedang puasa, awas, jangan gitu juga ya. Maksudnya saya sedang puasa, jangan melakukan seperti yang dia lakukan. Ya, jangan, kan di hadisnya suruh bilang saya sedang puasa. Habis itu kita juga sama teriak-teriak, maka tidak begitu ya. Jadi ini ditinggalkan, terutama di bulan Ramadan, juga sebetulnya ditinggalkan pula di luar bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah madrasah bagi kita, pendidikan bagi kita, agar di luar bulan Ramadan menjadi seperti halnya saat kita berada di dalam bulan Ramadan. Jadi dibiasakan, jangan berkata apa tadi? Kasar, kotor. Ya.
perkataan yang tidak pantas, tidak patut, ya, tidak layak, ya, dilakukan, terutama apalagi para santri, apalagi para orang-orang yang belajar agama tidak layak. Kemudian jangan apa lagi? Jangan berteriak, maksudnya ngomongnya keras, nadanya tinggi. Kemudian tidak apa lagi? Tidak boleh iseng, jahil. Ya. Kemudian apa? Kalau ada yang mengajak atau mencacinya, mencelaknya atau mengajaknya bertikai, maka katakan apa? Saya sedang puasa. Begitu. Nah, ini adalah sunnah dan adab-adab ketika seseorang berpuasa. Ya. Jadi yang pertama apa saja tadi kita coba ringkas. Yang pertama sahur. Yang kedua mengakhirkan sahur. Yang ketiga mensegerakan berbuka. Yang keempat berbuka dengan kurma basah. Kalau tidak ada dengan kurma kering. Kalau tidak ada dengan air, beberapa teguk air. Kemudian setelah itu apa? Membaca doa apa? Berbuka. Walaupun sebelum berdoa, misalnya nunggu nih sebentar lagi mau berbuka, mau azan, maka kita lakukan apa? Perbanyak berdoa dulu. Yang umum apa? Serah. Kemudian ketika waktunya azan, telah dikumandangkan Allahu Akbar, apa yang kita baca? Enggak, baca apa? Bismillah, baru ambil kurmanya, baru minum airnya. Setelah itu baca doa apa? Zahabat dhama'u, terus wabtallatil uruqu, kemudian wasabatal ajru insya Allah. Adab yang keenam, dermawan. Dermawan itu apa? Suka memberi, berbagi. Kemudian yang ketujuh, ya, memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kedelapan, menjauhi semua hal yang bisa menghilangkan pahala puasa, yaitu apa? Maksiat. Ya, jangan maksiat. Kalau bisa, ini STMJ ya. Ada pernah dengar STMJ? Ya, STMJ kalau ada yang jualan itu sampai di pinggir jalan ada di spanduknya STMJ, susu, telur, madu, jahe. Tapi ini STMJ-nya beda. Sholat terus, maksiat jalan. Jangan gitu. Ya. Apalagi bulan puasa, berhentilah wahai orang-orang yang suka dan gemar hobinya bermaksiat, berhenti, bertobat. Kemudian apa? Sudah ya.